saya dengar katanya sudah dipanggil Wapres tuh, Bahlil. Aneh juga dia dipanggil Wapres, padahal kan dia Menteri ESDM, harusnya dipanggil Menteri SDM bukan dipanggil Wapres. Ini jangan-jangan pengalihan isu pagar laut nih, supaya kita lupa. Semua rakyat paham, semua pengecer-pengecer tahu, baru dilaksanakan. Apa susahnya sih komunikasi? Kalau nggak ngerti juga kontak saya lah, saya ajarin. Jangkrik ya saya ya. Pak punya alat untuk bertindak, ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah bilang, salah satu KTP. KTP adalah privasi, ya. Udah, Bapak. Ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya. Udah ya. Yang penting Ya, itu ya, Pak, akal ya. saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Udah paham, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini sudah hari kedua atau hari ketiga lah pasca langkanya gas melon tuh ya, yang 3 kilo tuh. Ini saya sengaja pakai warna ini, nggak pakai warna hijau supaya tidak disamain dengan gas melon. Ini harusnya bikin malu menterinya ya, bikin malu pemerintahan Pak Prabowo juga, karena belum pernah hal ini terjadi. Ada ngantri gas melon tuh, belum pernah terjadi lah ngantri-ngantri gini. Ini seperti zamannya Orde Lama ya. Sangat disayangkan kita 2025 harus kembali ke zaman tahun 65, berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sampai hari ini yang ada adalah pembelaan dari pemerintah, yang ada adalah pembelaan dari penguasa. Nggak ada satu kata pun yang saya dengar atau saya baca di media tentang permintaan maaf atau permohonan maaf terhadap kesulitan rakyat ngantri gitu. Ya gue tahu kalau misalnya ini kebijakannya bagus, minimal lo minta maaf aja kan kelihatan, bos. Itu rakyat ngantri, bahkan sudah ada yang meninggal dunia, tuh minimal tuh ada bela sungkawanya lah. Jangan defense aja. Nggak perlu juga membela sesama penguasa gitu. Kalau salah ya salah aja. Nggak perlu juga pejabat membela pejabat yang lain. Nggak, minimal tuh empati sedikit aja sama rakyat, minta maaf lah. Kan udah kelihatan kan mereka ngantri kan. Kan udah ada di media kan, ada yang meninggal kan. Ya berbela sungkawa lah. Nggak usah saling bela, nggak usah defense gitu. Dan terus saya rasa rakyat nih, kita semua nih, kita mesti lapor nih ke Wapres nih, ke Mas Gibran kan buka lapor Mas Wapres tuh. Kita perlu lapor ke Mas Wapres. Ini ada yang tidak beres dari menterinya, walaupun saya dengar katanya sudah dipanggil Wapres tuh, Bahlil. Aneh juga dia dipanggil Wapres, padahal kan dia Menteri ESDM, harusnya dipanggil Menteri SDM bukan dipanggil Wapres. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, poinnya adalah satu, wahai penguasa, wahai pemerintah, Anda lihatlah, buka mata ya, buka telinga, buka hati juga. Sudah ada yang ngantri, jadi minta maaf aja. Mohon maaf ini rakyat, saya menyusahkan Anda semua karena kebijakan saya yang belum siap implementasi. Saya turut berbela sungkawa atas meninggalnya rakyat saya gara-gara kebijakan saya yang belum sempurna untuk diimplementasi. Gitulah. Ini kan yang ada pemerintah atau penguasanya, pejabatnya nggak minta maaf, pejabat lain sok-sokan ngebelain pejabat itu. Nggak sadar ya, setiap sekarang itu, setiap jengkal kehidupan Anda itu ngebayarin tuh rakyat yang ngantri itu.
Jadi satu, kita perlu lapor ke Mas Wapres. Dua, kita perlu lapor ke DPR. Tiga, kalau perlu kita lapor ke Ombudsman, ya. Kita lihat aja siapa yang merespon duluan. Sampai hari ini respon baru di PDI ya yang respon, atau belum ada yang respon sama sekali dari DPR. Nanti dicek, respon lah, wahai wakil rakyat. Kasihan juga sih Pak Prabowo. Saya pernah bilang bahwa Pak Prabowo tuh kerjanya sendirian ya. Dia kerja sendirian buat memenuhi makan bergizi gratis. Dia kerja sendirian buat cari uang negara ini yang nggak punya uang. Terus ternyata di saat dia lagi berjuang itu, pembantu-pembantunya tuh kembali lagi berbuat ulah, ya, mengganggu konsentrasi pekerjaannya dia gitu. Yang akhirnya apa? Kan nggak ada tuh prestasi dan kegagalan itu diberikan kepada menteri. Prestasi dan kegagalan itu diberikannya kepada presiden. Nah, menteri sebagai pembantu presiden, ia bantu presiden untuk dapat prestasi, bukan bantu presiden untuk menorehkan kegagalan-kegagalan pemerintahan itu. Gak ada orang ingat menteri ini gagal, gak ada. Karena menteri gagal itu tinggal di reshuffle. Tapi sejarah akan mencatat kegagalan presiden. Sejarah akan mencatat keburukan presiden, sama seperti sejarah mencatat prestasi presiden. Mungkin lebih tepatnya, sebaiknya para pejabat yang tidak berhasil atau yang tidak berhasil menorehkan prestasi, atau yang akhirnya hanya bisa menorehkan keburukan-keburukan sang presiden dalam sejarah Indonesia, Anda ke laut aja. Ya, saya pikir itu, ke laut aja. Tapi susah ya, karena ada pagernya lautnya. Ya pokoknya kira-kira begitulah. Mau saya ya punya malu lah, minimal itu ya. Tadi saya katakan minta maaf, terus turut berbela-sungkawa. Kalau Anda masih punya rasa malu ya Anda mundur. Kalau nggak punya rasa malu ya ke laut aja. Ya. Saya udah ya ngomongnya gitu ya. Nanti makin emosi nih. Karena kasihan juga ngeliat rakyat tuh ya, ngantri-ngantri gitu. Ya ampun. Kehujanan. Kehujanan, kepanasan. Ya ampun. Ya sampai wafat. Kita lapor Pak Wapres juga, jangan lupa. Itu kalau lapor Pak Wapres kira-kira gimana ya? Ya teman-teman pikirin lagi aja, kalau memang merasa perlu lapor Wapres dan ada gunanya lapor Wapres lah. Nah ini kan saya juga dapat masukan ya dari para jangkrik yang ada di lapangan itu. Ini jangan-jangan pengalihan isu pagar laut nih, supaya kita lupa. Tapi ya aneh aja itu menteri kalau mau jadi pengalihan isu yang lain. Kecuali emang dia ada dengan pelaku para pagar laut itu. Kan saya nggak tahu juga ya. Apalagi kalau sampai ini cuma jadi pengalihan isu kalahnya MU lagi gitu dari Crystal Palace, itu nggak benar tuh. Dan menurut saya problem terbesar dari masalah gas yang hilang atau langka ini masalah komunikasi ya. Saya nggak ngerti tuh, pemerintahan Pak Prabowo tuh lemah bener komunikasinya. Jadi kayak gini loh, kalau komunikasinya bagus ya, sebuah kebijakan komunikasikan dulu ke bawah. Jangan main laksanakan, nggak ada komunikasinya, nggak ada sosialisasinya. Itu emang kelihatan banget tuh kualitas sekolahan tuh. Ini mohon maaf ya. Jadi tolonglah, komunikasi itu dianggapnya hal biasa. Kalau udah kayak gini kan menurut saya ya yang mesti disalahin orang-orang yang memegang komunikasi juga. Sosialisasi lah sampai dasar. Semua rakyat paham, semua pengecer-pengecer tahu, baru dilaksanakan. Apa susahnya sih komunikasi? Kalau nggak ngerti juga kontak saya lah, saya ajarin. Jangkrik ya saya ya. Assalamualaikum.